Hello everybody, welcome back to me Natalia Valentina Purba. Kali ini kita mau belajar apa ya? Ya, kali ini saya juga akan membagikan tutorial cara penggunaan Microsoft juga gitu. Tapi kali ini saya akan membagikan tentang penggunaan Microsoft Access. Microsoft Access yang tampilannya seperti ini. Mungkin teman-teman banyak juga itu baru pertama kali mendengar atau juga udah pernah mendengar gitu tapi belum pernah membuka atau menggunakan Microsoft Access, atau juga ada yang masih janggal gitu tentang mendengar Microsoft Access, apa itu Microsoft Access gitu. Makanya pertama sekali kita harus tahu apa itu Microsoft Access. Microsoft Access ya adalah yaitu ini, teman-teman dapat baca sendiri apa pengertian dari Microsoft Access. Sebenarnya Microsoft Access itu sudah ada di setiap laptop masing-masing, atau ada yang enggak, ada yang ada gitu ya kan. Ada juga kita itu malas gitu mencari. Sebenarnya Microsoft Access itu tidak sulit teman-teman. Maka dari situ saya akan membagikan tutorial tentang penggunaan Access, tapi hanya sebagian, hanya tentang dataset view, design view, dan penggunaan primary key, atau misalnya number gitu. Hanya seperti itu, hanya sebagian kecil dari Microsoft Access yang saya bagikan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak mengenai Microsoft Access, teman-teman dapat lihat di berbagai sosial media. Sekarang kan teknologi kita udah modern gitu, udah pesat sekali kemajuannya. Dapat kita lihat di Google, di YouTube, dan lain-lain. Dapat kita lihat tentang apa itu Microsoft Access, bagaimana penggunaan Microsoft Access. Oke, jangan lama-lama, langsung aja kita mulai. Ke teman-teman, di sini Microsoft Access yang saya gunakan itu Microsoft Access yang 2016, yang tampilannya seperti ini. Oke, langsung aja kita mulai. Tampilannya seperti ini, yang kita klik yang blank, kemudian ini kita buat, misalnya saya buat data mahasiswa. Kemudian di sini kita simpan di mana gitu. Misalnya saya simpan di, pilih aja di mana, misalnya saya simpan di dokumen. Oke. Kemudian kita create. Tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya di tugas saya langsung disuruh ke sini, ke design view, tapi kita pertama dulu kita gunakan yang dataset view. Oke. Di sini oke. Di sini ada yang dibuat ID, ini nggak usah kita papakan lagi. Yang ini klik to add, bisa misalnya kan saya mau buat name gitu, saya buat yang number. Oke. Yang kedua itu saya buat teks, karena saya mau buat data nama mahasiswa. Oke, kita panjangkan. Yang ketiga itu saya mau buat tanggal lahirnya, berarti yang saya pilih itu date or time gitu ya kan. Oke. Yang keempat saya mau buat alamat, saya pilih aja teks. Kemudian yang ini saya mau buat kota, teks juga. Kemudian yang selanjutnya saya mau buat kode pos, saya pilih yang number, kode pos. Oke, yang terakhir saya mau buat nomor telepon atau HP, yang saya pilih itu teks. Nat, kenapa sih yang nomor telepon dipilihnya teks gitu kan? Kan telepon itu nomor gitu ya, kita pilih tuh teks karena nanti kan biasa nomor itu kayak gini 0822 0812 gitu. Kalau nanti kita pilih yang number, nolnya akan hilang gitu, jadi 822 812 gitu. Oke, kita buat aja datanya random, saya buat random biar cepat gitu kan. Random biar cepat gitu kan, karena kalau nanti itu sampai ngomong gitu kan, ngomong itu sambil ngomong mau gitu, kemudian bilang udah panjang. Oke, random. Di sini karena namanya terkecil kan, beri nama sesuatu di belakangku, ingat tentang K-pop, berarti selalu namanya K-pop
ya. Saya buat nanti pakai namanya. Setelah itu dapat kita seperti misalnya. Tapi kita coba pilih yang ini, kita pilih di sini terang, ternyata ini langsung habis. Oke teman-teman, di sini saya perlihatkan misalnya kan yang tadi yang saya pilih di sini, yang nomor telepon itu saya pilih saya pilih teks gitu. Kalau misalnya saya pilih bentar. Kalau yang tadi kita pilih kian di sini yang number, nolnya akan hilang. Misalnya seperti ini. Saya buat awalannya 0 gitu. Misalnya 0812 1, kita klik ke bawah, nolnya akan hilang seperti itu. Oke. Makanya yang di nomor telepon itu saya pilih yang teks. Oke, setelah selesai hasilnya akan seperti ini. Yang ID ini akan otomatis mengisi nomornya berapa data yang kita pilih gitu. Oke, filenya kita simpan dulu. Kita buat namanya data modul 1. Oke. Ini nih kita udah buat datasetnya dan tampilannya seperti ini gitu kan. Tapi kan tadi kita bahas tentang ada desain view gitu. Untuk membuat desain view gitu, kita dapat ke sini, kita create, kemudian yang ini desain table, kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini sih dapat kita mulai di awal gitu, untuk nggak usah lagi ada ID gitu, kita langsung bisa masuk ke sini. Kemudian nanti misal kayak gini, saya buat name, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos, kemudian nomor telepon atau HP. Tampilannya akan seperti ini. Tadi saya ada disuruh untuk membuat name ini jadi primary key-nya. Sini dapat kita klik kanan itu, ini kita buat jadi primary key. Sebelum ini jadi primary key, di sini ada yang indeksnya itu masih no. Ini semua akan ada perubahan jika kita buat jadi primary key. Misalnya indeksnya jadi yes atau no duplicates. Oke, kemudian untuk membuatnya ke data, kita tinggal klik aja yang ini, view. Oke, kita buat desain, kita klik yang ini, bisa kita klik yang desain view. Oke, kita tunggu. Oke, kita pilih yang yes. Kita buat namanya apa gitu, namanya misalnya saya buat data modul 2. Oke. Tampilannya akan seperti ini, sama saja sih tampilannya seperti yang awal tadi saya buat gitu. Tapi perbedaannya sih cuma di sini. Perbedaannya tadi kan masih ada ID gitu, misalnya ini masih ada ID kan.
di data modul 2 itu langsung name, karena tadi ini primary key-nya masih ID, tetapi di modul 2 tadi kita sudah buat primary key-nya itu menjadi name. Ngisi datanya itu sama saja gitu, nggak ada bedanya sama yang awal tadi. Misalnya kayak gini, saya buat data yang modul 2 ini, saya copy saja dari data modul 1 biar cepat. Oke, tampilannya akan seperti ini. Yang saya copy hanya 3 data gitu. Bisa juga data yang di sini semua di copy atau juga bisa ditambah gitu. Kita hanya melihat perbedaannya setelah kita buat design view sama tadi masih dataset view gitu. Ini perbedaannya dapat kita lihat, yang ini ID-nya menjadi primary key-nya, yang di sini yang kita buat langsung tadi primary key-nya yang name gitu, nggak ada yang ID lagi gitu kan. Oke teman-teman, segitu yang saya dapat jelaskan mengenai data base dari dataset dari Microsoft Access dan design view-nya. Masih banyak sih yang dapat kita tahu dari Microsoft Access ini. Kita dapat memindahkan dari file Excel ke ke Microsoft Access ini, juga dapat membentuk data-data kita gitu. Misalnya ini dari sini dapat kita lihat atau kita pilih cara membentuk banyak data kita dari sini. Ada from wizard, ada design, ada form gitu. Dapat kita pilih dan kita buat datanya. Banyak untuk mengetahui untuk mengetahui cara-cara menggunakan ini semua, kita dapat melihat berbagai sumber gitu, berbagai media. Dapat kita lihat melalui Google misalnya, melalui YouTube paling mudah. Dapat kita cari itu sangat banyak cara-cara menggunakan Microsoft Access, asal ada kemauan. Jika kamu tidak ada kemauan, pasti kita tidak bisa gitu. Belum tentu pasti sih, tapi jika ada kemauan untuk menonton atau melihat, kita yakin bahwa kita dapat menggunakan Microsoft Access itu lebih mudah gitu. Sebenarnya menggunakan itu menyenangkan. Oke teman-teman, bagaimana dengan tutorial yang saya bagikan mengenai Microsoft Access? Menyenangkan bukan? Sebenarnya Microsoft Access itu tidak sesulit yang kita bayangkan jika kita ada kemauan. Jika ada kemauan untuk mempelajari gitu kan. Maka dari situ teman-teman, kita harus perlu belajar mengenai berbagai hal jika kita ingin, dan jika hal itu kita perlukan, begitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.